Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Satu kali lagi dan kita akhiri ini. Baiklah kalau begitu. Cakar naga, rasakan ini. Tianxuan Sencuan, bentuk ketiga, penyegel angin. Dia menggunakan jurus cakar naga. Master Chen pasti akan kalah. Tapi kita nggak boleh meremehkan kekuatan Master Chen. Lalu serangan mereka menghasilkan ledakan yang besar. Kekuatan inner realm keluargaku gak boleh kau anggap enteng. Di sini mereka berdua terpukul mundur, tapi si Yun Kong masih bisa berdiri, sedangkan Song Che terjatuh. Song Che berkata, kuat juga kau. Yun Kong berkata, kau bisa bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Kau akan lebih kuat dariku. Yun Chen berkata, Master Chen, gak peduli seperti apa ke depannya, kau gak akan bisa mengalahkan pemimpin keluarga kami. Kau kalah. Benarkah? Kau tahu kan, kau harus membayar atas perbuatanmu ini. Katakan kepada grup Mosimu untuk menjauhi Chong Hai, kecuali kau ingin kami yang turun tangan. Kau ini ya, dasar gak tahu diri, gak tahu kapan akan berhenti. Kau pikir keluargamu mempunyai seorang kesatria inner realm dan kami gak punya gitu, Master Chen, hentikan omong kosongmu itu. Kau gak boleh. Song Che berkata, Master, berikanlah pertolongan untuk muridmu Chen Song Che. Seseorang berkata, anjay, lu denger itu? Dia punya guru. Iya, dia sangat kuat. Apakah gurunya seorang monster? Chen Mo pun datang. Wah, kayaknya aku yang harus menyelesaikan pertandingan ini. Apakah dia gurunya Master Chen? Bagaimana mungkin? Dia masih sangat muda. Enggak, dia pasti palsu. Dia pasti orang lemah. Ruhua berkata, Chen Mo, berhenti melakukan hal bodoh. Dia mungkin gurunya Master Chen. Si kakek botak berkata, Yunlei, apa kau buta? Dia seperti cucunya Master Chen loh. Yunlei berkata, dan jika boleh bilang, aku bahkan gak bisa menyentuhnya sedikit pun. Apa Anda masih yakin? Apa? Jadi dia yang telah menghajarmu dengan sekali serang dan mematahkan kaki Tianleng. Song Che berkata, saya telah gagal. Saya telah membuat malu keluarga kita. Saya mohon, beri saya hukuman. Aku gak bisa menyalahkanmu. Jurus Yun Kong tidak mudah dan dia sudah berkultivasi lebih lama dari kamu. Kalau kalian berdua berkultivasi di waktu yang sama, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan. Yun Chan berkata, halah omong kosong. Keluargaku gak ada urusannya denganmu. Dan harus kau tahu ya, gak ada yang boleh bertindak gak sopan di hadapan ketua kami. Chen Mo, kau akan mati terbakar panasnya api. Pukulan pembalik. Ayahku bertarung dengan segenap kemampuannya. Chen Mo, kau pasti gak akan bisa menang kali ini. Dalam hati Ruhua, Chen Mo, berhati-hatilah, kau gak sebanding denganku. Mampus kau, rasakan ini. Chen Mo dengan sekali serangan, dia langsung terhempas. Gak mungkin. Ayahku adalah kesatria penjaga. Bagaimana bisa kau mengalahkannya hanya dengan satu pukulan? Dalam hati Li Qingchuan, dia mengalahkan pemimpin dari keluarga hanya dengan satu serangan, dan juga guru dari perwakilan Mosi. Jika Ruhua menikah dengan dia, keluargaku bisa terkenal ini, Tuan. Lalu si kakek maju. Keluarga Yun gak akan hancur sebelum aku mati. Kakek, aku sudah tua. Masa depan keluarga ini ada di tanganmu. Kakek, Chen Mo, di seumur hidupku, aku belum pernah bertemu dengan seorang yang cukup kuat untuk menjadi lawanku. Kaulah yang pertama yang membuatku berpikir bahwa aku tidak akan bisa menang. Aku harap kau bisa memberikanku kematian yang mulia setelah pertarungan ini. Chen Mo membalas, kau akan mendapatkan apa yang kau minta. Baguslah kalau begitu. Si Yun Kong
langsung mode ngamuk. Tunggu, dia ada di tahap dimana dia bisa menjadi muda. Aku bahkan bisa merasakan tubuhnya memperlihatkan kemampuan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan master tadi. Kakek tua kita pasti menang. Duh, kenapa sih kau sampai melakukan hal ini? Kau membuang energimu. Apapun hasil dari pertarungan ini, kau pasti akan mati. Yungkong membalas, kau emang benar. Jadi jika kau mempunyai rasa hormat kepadaku, maka kerahkan seluruh kemampuanmu padaku. Oke, nah, lihatlah, inilah kekuatan terhebat dari Illusory Dragon. Seseorang berkata, astaga, bahkan naganya terlihat lebih nyata dari sebelumnya. Apakah ini sihir? Ini bukanlah ilmu pengetahuan. Jurus Illusory Dragon-nya sangatlah hebat. Dia pasti akan memenangkan pertandingan ini. Kita melihat Yungkong menyerang menggunakan mode naga. Lalu Chenmo seperti biasa. Tianxuan Senchuan bentuk pertama. Tianxuan Senchuan bentuk pertama membelah gunung. Dan Yungkong langsung terhempas. Bagus sekali. Ayo, lagi. Tianxuan Senchuan bentuk kedua. Dalam hati Chenmo, aku tunjukkan rasa hormatku kepadamu. Aku tidak akan menahan diri. Pembelah tanah. Dan Yungkong langsung terpental. Dalam hati Songce, teknik pembelah gunungnya sangat hebat. Bisa menghancurkan segalanya. Dan teknik penghancur tanahnya seperti jurus seorang pembunuh hebat. Langsung mengenai target meski menghindar. Tuan. Bagus sekali. Chenmo berkata, kalau orang lain pasti udah mati. Kau emang pemimpin yang hebat, Tianxuan Senchuan. Bentuk ketiga, anak muda, kau emang tangguh. Baiklah, jika teknik legenda ini yang membuatku mati, maka aku bisa mati dengan tenang. Ini adalah teknik yang telah aku ciptakan. Cakar naga, Chaostic Chaos. Chenmo menyerang Yungkong. Setelah itu, gak ada, gak ada sedikit pun yang tersisa dari tubuh Yungkong. Pak tua, dia kemana? Hah? Yang tersisa hanya Chenmo. Dia membakar segalanya. Dia kalah. Dia mengalahkan Yunshan dengan sekali serang dan membunuh Yungkong dengan 3 kali serang. Dalam hati Li Qingquang, jika keluarga Li Ku bisa memiliki dia, kami pasti bisa menjadi keluarga yang paling hebat. Tapi jika aku membiarkan putriku menikahi si pencundang itu, apes. Dalam hati Ruhua, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Lalu Chenmo menunjuk ke arah Chenmo menunjuk Tianleng. Sekarang giliranmu. Dan Chenmo langsung membunuhnya. Yunshan berkata, Chenmo, kuakui kau telah menang melawan ketua kami. Tapi kenapa kau harus membunuh anakku juga? Gak usah berlagak seperti pahlawan. Kubunuh kau. Mari kita lihat. Apa kau bisa menjadi seorang pahlawan tanpa garis ini? Ruhua! Yunshan maju menyerang. Aku emang gak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa membunuh manusia biasa dalam sekejap. Tidak! Hah? Aku masih hidup. Hah? Apa ini? Ternyata menggunakan pedang ilahi. Enggak sih, pedang apa sih? Ya, pedang terbangnya lah. Menggunakan pedang terbangnya, Chenmo langsung menusuk Yunshan dan dia pun langsung mati. Tuan! Chenmo berkata, yang benar aja, aku bisa membunuh seluruh keluargamu hanya dengan 1 tangan doang. Kumon, jangan bunuh kami. Kami akan menjadi pelayan setia Anda. Kami menyerah. Keluarga Yun adalah bagian dari grup Mosu. Siapapun yang gak setuju akan mati. Chenmo berkata ke Ruhua, ingatlah, hidupmu adalah milikmu. Jangan biarkan orang lain yang menentukannya. Ruhua merespon, terima kasih. Tapi kenapa kau membantuku? Karena aku berhutang padamu. Hah? Berhutang? Enggak ah, ini yang kedua kalinya loh. Chenmo merespon, hanya aku yang tahu. Dalam hati Chenmo, apapun yang terjadi di masa lalu, biarlah di masa lalu. Aku gak ingin menjadi Murong yang untuk kedua kalinya. Biarkan mereka yang mengurus Mosu. Kau pergilah ke Qianye. Baik tuan, pernikahan ini berubah menjadi pemakaman. Apa yang harus kulakukan sekarang? Keluarga Yun masuk grup Mosu. Ini adalah masalah mereka. Dia gak akan ikut campur dengan urusan ini. Sekarang kita melihat, siapa nih nyantai-nyantai di pantai? Seseorang berkata, hei sini, coba lihat itu. Ya Tuhan, apa itu? Cepat-cepat update di sosial media. Kita melihat ada seorang kultivator yang terbang. Dia terbang ke kediaman danau Yankui, yaitu kediaman si Chenmo. Dia berkata, aku nggak tahu jika di Tali ada tempat dengan energi kuat seperti ini. Semua energi berpusat di sini. Menarik nih. Oh, rasanya sangat menyenangkan. Lalu tiba-tiba Sang-Sang muncul. Siapa itu? Kau nggak terlihat tua dan kau sudah berada di tahap pendekar Peak Realm. Sepertinya Master Chen memiliki seorang yang tangguh sebagai pelindungnya. Master Chen telah membunuh 2 muridku. Sekarang aku datang untuk membunuh salah satu muridnya. Apa? Lalu Sang-Sang diserang dan Sang-Sang langsung tumbang. Masih hidup rupanya. Kalau begitu, kita coba cara lain. Selamat jalan. Lalu tiba-tiba, berhenti. Siapa kau? Cincang langsung maju melindungi Sang-Sang, seorang Grandmaster. Apa kau juga seorang murid? Master Chen suka sekali wanita ya. Lancang, matilah, mampus kau. Tapi dengan mudah pedangnya ditahan. Pedang ini lumayan juga, tapi kekuatanmu gak cukup. Lalu Cincang langsung mundur. Dalam hati Cincang, dia kuat. Lalu Cincang menggunakan skill Phoenix Dance. Lumayan, tapi kau lemah. Diamond Fist. Mereka berdua beradu serangan dan Cincang langsung tumbang. Cincang langsung pingsan ternyata. Ahli pedang yang hebat. Dia gak sebegitu kuat, tapi dia bisa memecah pertahananku. Hai, Master Chen, kau punya waktu 3 hari. Kalau kau gak segera kemari, muridmu ini akan menjadi milikku.
Kita sekarang pergi ke Shatu, tempat paling kuat di tali. Chiang Haeshan berkata, Nacha, silangan 8 telah kembali. Cepat, panggil Chen Mo segera. Lalu 3 hari kemudian, semua orang berkumpul. Sudah 3 hari ini, Master Chen harus segera datang. Kurasa dia tidak akan datang karena takut. Seorang lagi menambahkan, siapa coba yang mau mengorbankan nyawa hanya demi rumah dan para wanita itu? Seorang lagi berkata, aku nggak percaya. Master Chen bukanlah seorang pengecut. Kita melihat Chen Mo di tengah-tengah kerumunan. Chen Mo pun maju. Aku di sini. Ching Cheng berkata, aku tahu kau pasti datang. Kau pasti gak akan pernah memaafkan orang ini. Sang Sam berkata, kau pasti tidak akan meninggalkan kami. Aku senang kalian berdua baik-baik aja. Dan kau pasti si Han Song itu kan? Han Song menjawab, kau si Master Chen. Ternyata masih muda orangnya. Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan sehebat ini? Kau gak perlu tahu karena kau akan mati. Oh, benarkah? Lalu mereka berdua langsung bertarung. Menarik. Gak aku sangka kau akan bertarung denganku dengan cara ini. Mereka berdua bertarung dengan kecepatan yang luar biasa. Ya Tuhan, sudah dimulai. Kapan Chen Mo datang? Seorang lagi berkata, kalian lihatlah, mereka sudah mulai bertarung. Lihatlah, apa-apaan orang-orang ini. Mereka terbang. Kurasa mereka berdua pendekar hebat. Udah cukup main-mainnya. Mari kita selesaikan ini segera. 8 Arm Diamond, Magical Diamond Fist. Sedangkan Chen Mo menggunakan skill Tian Xuan Shen Chuan bentuk pertama. Pembelah gunung. Dari awal sampai sekarang skillnya gak ganti-ganti loh. Nih autornya gak kreatif dikit gitu loh, tolong. Gile, dia melempar monster raksasa itu ke dalam danau hanya dalam sekali pukul. Aku gak pernah menyangka Nacha, si 8 lengan yang telah menghancurkan tali 30 tahun yang lalu, dikalahkan oleh bocah berumur 18 tahun. Orang yang kanan berkata, pasti ada sesuatu yang disembunyikan Chen Mo. Kalau kita bisa mengetahui itu, kita bisa menjadi yang terdepan. Orang yang kiri berkata, aku setuju, tapi kita berdua nggak bisa melakukannya. Kita butuh bantuan lebih. Dan khawatir ada banyak orang yang ingin terobosan itu. Chen Mo berkata, gimana rasa airnya? Enak gak tuh? Han Song berkata, kalau aja kita ketemu 30 tahun yang lalu, kau pasti akan membunuhku. Tapi setelah 30 tahun, kau hanyalah seorang kroco bagiku. Diamond Arrival butuh 20 tahun bagiku untuk menguasai jurus ini. Dan kau adalah orang pertama yang akan merasakannya. Aku adalah lawan terakhirmu, karena kau akan mati hari ini. Dasar bocah bermulut besar. Apa kau udah cukup bersenang-senang? Han Song mencoba menyerang dari belakang, tapi Chen Mo langsung mengarahkan tangannya dan dia berhasil menemukan Han Song. Kau apa? Bagaimana bisa kau menemukanku? Dalam hati Han Song, kau hanya beruntung. Lalu dia pindah lagi dan Chen Mo berhasil mengetahui lokasinya lagi dan langsung menendangnya. Chen Mo berkata, udah aku bilang, kau udah selesai bersenang-senangnya. Han Song berkata, jadi kau tahu lokasi keberadaanku rupanya? Iya. Kalau begitu, aku akan menyerangmu dari depan. Hantaman Magical Diamond. Lalu Chen Mo menggunakan skill Tian Xuan Shen Chuan bentuk ketiga, Caustic Chaos. Dan terjadi ledakan yang besar. Hah? Udah nih, mau aku lanjutin nggak? Dalam hati Han Song, pukulanku tadi adalah pukulan terkuat yang pernah kugunakan. Sepertinya dia berkata, nah, kau emang kuat dan kau membunuh 2 muridku. Jadi aku membalaskan dendam mereka. Kita udah impas. Impas katamu. Kau lagi ngigo ya? Kau kuat, tapi membunuhku tidaklah mudah. Sadar dirilah. Dan kalau aku nggak peduli, emangnya kenapa? Serang! Han Song mencoba kabur, tapi dengan cepat Chen Mo menerbangkan pedangnya. Hah? Benda apa ini? Cepat sekali larinya. Dia mencoba kabur. Aku nggak bisa menghindar. Nggak ada cara lain. Rasakan ini. Halah, pedang terbang itu nggak terlalu kuat toh. Aku bisa mengatasi itu. Tapi ternyata setelah pedangnya dibelokkan, pedangnya balik lagi ke arah dia. Hah? Bagaimana mungkin? Aku kan udah membelokkan itu. Kenapa balik lagi? Dan akhirnya Chen Mo berhasil membunuhnya. Tidak! Orang yang kiri berkata, Nacha tewas. Apa benda bersinar itu yang membunuh dia? Yang kanan berkata, untungnya Nacha memaksa untuk mengerahkan seluruh kemampuan dia. Pemuda itu memiliki senjata yang mirip dengan pedang legendaris yang ada di cerita legenda. Si botak berkata, sepertinya kita butuh bantuan lebih. Lalu di malam harinya setelah pertarungan, kita melihat mereka berdua sedang healing. Tiba-tiba seseorang berkata, Master Chen, maafkan saya karena telah mengganggu Anda. Semua bertanya, siapa di situ? Saya Fei Long dari Chiu Huashan. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Master Chen. Berdiskusi. Bagaimana dengan teman-temanmu yang ada di sana? Keluarlah. Sudah kuduga. Kami emang gak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Master Chen. Tunjukkan diri kalian. Para 12 Divine Master rupanya. Kalian pikir rumahku bisa kalian serang? Master Chen, Anda tidak akan membiarkan kami para orang tua pergi tanpa buah tangan kan? Berikan kami rahasia dari jurusmu dan kami tidak akan mengganggu. Kalian pikir kalian bisa mengintimidasiku dengan membawa banyak pasukan? Kami melihat pertarunganmu kemarin. Kami tahu kekuatanmu. Kami ada banyak dan kami yakin bisa mengalahkanmu. Chen Mo berkata, jika aku dari tempat lain membunuh 12 orang seperti kalian, pasti akan sangat merepotkan. Tapi kalian lupa satu hal. Ini adalah wilayahku, lingkaran Wuxing. Lalu Chen Mo membuat sebuah formasi. Hah? Apa-apaan ini? Dia sudah menjebak kita.
kita terperangkap. Pintar banget nih bocah. Hei, apa yang kalian takutkan? Kita ada 12 orang. Gak ada yang bisa mengalahkan kita. Iya benar, kita harus bekerja sama. Kita pasti bisa menemukan jalan keluar dari jebakan ini. Sialan, aku gak bisa keluar dari tempat ini. Dasar kumpulan orang-orang tolol. Wahai air, mencairlah. Tenggelamkan mereka. Hei, tiba-tiba air ini menjadi aneh. Air ini menelan kita dan menghancurkan pertahanan tubuhku. Hei, jangan sentuh air ini. Kamu akan merasa berat. Air ini seperti membawa beban berat di pundakmu. Lao Chenmo menggunakan skill jurus bara api neraka. Hanguskan semua. Orang yang atas kiri berkata, sihir jenis apa ini? Api ini juga bisa menghancurkan pertahananku. Orang di bawah kanan berkata, jangan takut, kita harus menemukan jalan untuk keluar dari jebakan ini. Fei Long berkata, Fei Long tuh yang kanan yang pakai baju kuning-kuning gitulah. Fei Long berkata, kalian semua, tenanglah. Ini adalah kubah kuat. Pasti dia membutuhkan banyak energi untuk membuat ini. Dia pasti nggak bisa mempertahankan kubah ini dalam waktu yang lama. Kita harus bertahan untuk saat ini. Chenmo berkata, hei, apa kalian menikmati permainan kecil yang aku berikan? Kau sudah menggunakan seluruh energimu. Siapa bilang? Dasar kumpulan orang rakus yang bodoh. Sepertinya ada yang sedang kelaparan nih. Hei, ada sesuatu di sana. Lapar. Siapa yang lapar? Siapa yang dia maksud? Itu kan seekor naga. Naga itu keluar dari balik awan. Lalu naga itu pergi ke Chenmo. Chenmo berkata, kerja bagus. Maka mereka semua sekaligus. Ini sebagai hadiah latihanmu tahun ini. Lihat tuh, kecil banget. Fei Long berkata, jadi itulah alasan dia melepaskan kita. Dia ingin memberi makan hewan peliharaannya. Loh, peliharaan. Dia punya naga sebagai peliharaannya. Udah kabur. Apa yang kalian tunggu? Dasar bodoh. Kalian pikir kalian bisa pergi senak jidat? Maka mereka, lalu si naga langsung menyerang mereka. Nah, mari kita lewati adegan sadisnya. Adegan ini hanya untuk orang yang berumur lebih dari 180 tahun. Dalam hati si naga, dengan kebijaksanaannya, aku bisa menjadi seekor naga di kemudian hari. Mulai saat ini, aku menjadi hewan legendaris di tempat ini. 12 Divine Master musnah dalam semalam. Sepertinya dunia membutuhkan waktu untuk merombak ulang. Tapi siapa yang peduli? Sekarang kita pergi langsung lompat ke musim gugur. Dan telah di penghujung akhir. Chenmo bertanya, keluargamu nggak mengganggumu lagi kan? Ruhua berkata, nggak hanya keluarga aja loh. Sekarang seluruh keluarga Chonghai bahkan takut untuk melukaiku. Jadi sekarang kau bebas. Iya sih, tapi semua beban yang selalu ada dari sejak aku kecil sudah nggak ada lagi. Aku jadi kangen masa-masa itu. Duh, aneh banget gak sih? Dalam hati Chenmo, aku pikir aku sudah menolong dia. Ini adalah jalan terbaik untuknya. Tapi apa benar itu yang dia inginkan? Lalu tiba-tiba itu seseorang melambai ke arah kita. Chenmo berkata, Xiaolu, kenapa kau kemari? Xiaolu menjawab, Master Chen, pasukan Shenying dalam masalah. Kami mohon, kembalilah untuk menolong mereka. Chenmo pun pergi. Master Chen, hei, Kapten, akhirnya Anda kembali. Apa yang terjadi? Ada yang aneh dengan proses kultivasi anggota kami. Kami harus menghentikan latihan ini. Dalam hati Chenmo, metode yang aku ajarkan gak mungkin salah. Chenmo bertanya, apa masalahnya? Katakan semuanya padaku. Chenmo melanjutkan, jadi kau bilang, setelah mencapai Inner Realm, mereka tiba-tiba menjadi sangat agresif, bertarung tanpa alasan, dan saling membunuh satu sama lain. Itu benar. Dalam hati Chenmo, mereka sudah mencapai tingkatan yang aku harapkan. Mereka bukan orang-orang malas, tapi mereka adalah pasukan militer dan melalui banyak pertarungan sengit. Mereka terlalu cepat naik tingkatan dan kontrol pengendalian mereka masih sangat lemah. Itulah kenapa mereka menjadi ganas. Chenmo berkata, aku tahu alasannya sekarang. Untuk saat ini, hentikan latihan dulu biar aku urus masalah ini. Siap. Terima kasih Kapten. Dalam hati Chenmo, mereka pasti merasakan kesakitan sekarang. Aku butuh banyak obat nih. Oh, di tempat itu pasti ada. Lalu Chenmo pergi ke distrik Linshui, kediaman Chu Yang, pegunungan Tanfeng, gua Raja Herbal. Dalam hati Chenmo, keluargamu Nangkong Lintian yang aku bunuh adalah cucu dari Chi Sui, pemimpin saat ini di keluargamu. Mereka membuat obat herbal di gua Raja Herbal. Dan sekarang aku datang meminta obat kepada mereka. Rasanya canggung banget. Di sana kita melihat seorang anak kecil yang sedang memohon. Kumohon, tolonglah kami. Dalam hati Chenmo, anak ini udah berlutut cukup lama. Energi dia hampir habis. Bisa gawat kalau aku tidak menolong dia. Akan aku gunakan energi air untuk menghilangkan rasa capeknya dulu. Loh, hei, apa ini sihir? Saya mohon, tolong ayah saya. Chenmo merespon, aku bukan dokter. Aku kemari untuk meminta pertolongan mereka juga. Tapi kenapa kau datang ke sini? Dia menceritakan, ayah saya sakit. Keluarga saya nggak punya uang sepeser pun untuk menolongnya. Saya masih muda untuk bekerja. Tempat inilah satu-satunya jalan harapan saya saat ini. Gua Raja Herbal menolak tanpa adanya bayaran. Aku harus berlutut di sini, berharap mungkin aja mereka berubah pikiran. Bocah bodoh. Banyak orang mati di depan pintu gerbang Gua Raja Herbal. Mereka bukanlah seorang penolong. Bangunlah, aku akan membantumu. Si bocah berkata, bukankah Anda kemari untuk pertolongan mereka? Apa Anda yakin bisa menolong saya? Kami ini orang miskin. Chenmo merespon, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Temuilah ayahmu dulu. Kalian datanglah kemari nanti. Baik tuan. Lalu mereka bertiga pergi ke hotel
Chen Mo berkata, kau bisa tidur di sini malam ini. Si penjaga hotel berkata, apa-apaan ini? Hotel kami nggak menerima pengemis ya. Aku bilang mereka bisa menginap di sini. Mengerti? Oh, baik. Tentu saja. Dalam hati si penjaga, astaga, energinya sangat kuat. Dia pasti seorang pendekar divine. Silahkan tuan. Mereka bertiga pun masuk. Dalam hati Chen Mo, anak laki-laki ini gak tertarik dengan uang, drama aneh, dan seorang anak yang baik. Mereka berdua pun pergi ke gua herbal. Chen Mo mengubah penampilannya. Rambutnya berubah tuh jadi agak kuning. Dan si bocah namanya adalah Chow Lite. Chow Lite berkata, ayo kita masuk. Seorang penjaga berkata, berhenti, gua Raja Herbal bukanlah tempat untuk kalian yang hanya datang dan pergi. Chen Mo berkata, jadi gimana caranya agar aku bisa masuk? Chow Lite menjawab, kakak, kau harusnya memberikan mereka uang pelicin. Oh, mereka mau uang toh. Dalam hati Chen Mo, gampang banget. Aku nggak peduli hal seperti ini. Yaudah nih, apa ini cukup? Tentu saja. Silahkan masuk. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!